Hai teman KBR, kalau sakit pasti pengen dong dapat perawatan yang terbaik supaya cepat sembuh. Tapi nggak jarang juga kita ngerasa yang terbaik tuh yang paling mahal. Bener nggak sih? Selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Untuk ngejawab pertanyaan soal gimana dapat perawatan yang efektif, efisien juga, udah barengan sama kita Head of Health Sequis, Mas Michael Nathaniel. Jadi langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang di Uang Bicara, direkam langsung di Sequis Center bareng saya Puri Anindita. Dan kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol sama Head of Health Sequis, ada Mas Michael Nathaniel. Mas, belum bosen kan diajak ngobrol sama Uang Bicara? Belum. Halo kembali Mbak. Tembak langsung nih. Behavior orang ngerasa aku udah punya asuransi nih, terus aduh amit-amit ada kena penyakit kronis, say cancer misalnya. Member keluarga kita atau kita sendiri pengen dong dapet treatment yang paling oke. Nah terus dimaknai yang paling mahal karena ngerasa ya udah asuransiku cover kok, nggak masalah. Ini tuh pendekatan ini tuh tepat atau enggak sih sebenarnya? Ya ini yang sering kita menilai ya, bahwa perilaku orang ketika sudah memiliki asuransi dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki asuransi, ini tiba-tiba berubah jauh Mbak. Jadi mungkin ketika kita tidak memiliki asuransi kesehatan, mungkin kita secara finansial lebih terpikir lah ya, menjadi concern utama dalam pemilihan perawatan. Nah cuman ketika kita sudah memiliki pelindungan asuransi kesehatan, seringkali kita berpikir, oh pasti saya aman-aman saja nih sekarang. Padahal sebenarnya dari apa yang kita pelajari lah ya, banyak sekali perawatan-perawatan yang kita tanggung ini jika kita lakukan review secara klinis ya, masih terdapat banyak inefisiensi sebenarnya. Jadi inefisiensi yang saya maksud adalah pengobatannya itu kadang suka berlebihan, tes lab dan diagnostiknya juga berlebihan, yang sebenarnya ini juga memiliki dampak yang buruk bagi pasien. Jadi sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak selalu bermakna baik sih Mbak. Ada contoh-contoh nggak yang sangat wow, surprise, bisa kayak gini, kasihan juga ya pasiennya gitu. Maksudnya kan kita dari POV pasiennya pengen cepat sembuh ya gitu. Ada nggak kasus-kasus yang pernah terekam gitu sama Mas dan tim? Ya tentu kita menemukan beberapa lah ya. Mungkin dari sisi penggunaan obat misalnya. Kita juga banyak, nggak banyak lah ya, tapi dari studi yang kita sudah lakukan atas beberapa klaim, kita menemukan penggunaan dosis obat yang melebihi anjuran maksimal per hari misalnya. Ada pemberian anti nyeri yang melebihi misalnya dosis maksimalnya sampai 3 atau 4 kali lipat. Kok bisa? Kedua juga ada pemberian antibiotik yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Padahal kita tahu antibiotik sebenarnya sebaiknya tidak usah digunakan jika tidak diperlukan. Nah jadi sebenarnya praktek-praktek seperti ini tentu memiliki dampak kesehatan yang buruk bagi pasien. Ini sorry jadi interject juga gitu kan. Semua ekses, semua yang berlebihan ini berarti bisa juga datang dari oknum rumah sakit atau dokter. Mungkin tidak bisa saya katakan oknum lah ya Mbak. Cuman setiap dokter, setiap praktisi tentu memiliki style dan juga mungkin bisa dibilang alirannya sendiri lah ya. Apa yang dia percaya, dari apa yang dia belajar, tentu dia memiliki stylenya tersendiri. Nah jadi sebenarnya mungkin saya tidak katakan di sini oknum, melainkan kadang memang salah satu kelemahan lah ya, baik bagi pasien yang memiliki asuransi ataupun yang tidak. Dan bahkan menurut saya yang tidak ini sebenarnya lebih kasihan.
Karena mereka tidak bisa mendapatkan yang kita namakan sebagai second medical opinion. Nggak bisa. Mungkin tidak semudah bagi yang memiliki asuransi. Karena mungkin pertanyaan gampangnya adalah bagaimana Mbak bisa tahu jika Mbak sedang sakit, perawatan yang Mbak terima itu sudah sesuai dengan standar klinis, Iya. sesuai dengan kondisi Mbak, sesuai dengan profil resiko, usia, dan juga riwayat kesehatan. Iya. Ini tentu susah kita carikan pembandingnya sebenarnya. Nah ini yang saya rasa disinilah andil perusahaan asuransi zaman now Mbak. Oke. Berarti ya fungsinya kan sebagai partner dan advisor gitu ya. Ngobrolnya sama siapa? Gimana nih biar kita juga punya second opinion yang berimbang atau seenggaknya teman curhat lah untuk diajak diskusi, ngelihat opsi-opsi yang ada. Nah jadi mungkin diskusi itu tidak secara langsung dengan pasien. Melainkan ketika pasien masuk dan menjalani perawatan, itu perusahaan asuransi intens melakukan diskusi dengan rumah sakit sebenarnya. Oke. Jadi kita akan memintakan, kenapa perawatan yang diberikan seperti ini? Kenapa pengobatan yang diberikan adalah pengobatan ABCDE? Oke. Dan tentu itu perusahaan asuransi dapat memberikan masukan itu karena kami juga memiliki tim dokter sebenarnya. Nah baru aja mau nanya, ini berarti POV-nya pakai POV-nya siapa nih? Ternyata punya tim dokter sendiri. Betul. Oke. Dan tim dokter kami pun juga bekerja sama dengan satu tim dokter independen lain ya. Jadi itu di luar dari perusahaan asuransi. Bahkan kita pun juga ada channel untuk berdiskusi dengan tim dokter dari luar negeri sebenarnya. Oh wow. Pernah ada kejadian seperti itu? Pernah. Jadi mungkin di episode yang sebelumnya saya pernah ceritakan ada satu pasien yang tahun ini klaimnya sampai 6 miliar lebih. Iya. Anak muda ya sakit. Betul. Apa? Limfoma. Hodgkin lymphoma. Nah itu kita lakukan diskusi dengan tim dokter dari luar negeri dan juga tim dokter spesialis independen. Karena kita betul-betul harus menilai apakah perawatan ini sudah sesuai atau belum. Dan itu bisa dilakukan sebelum kan memutuskan kita akan mengambil tindakan apa nih. Gitu. Betul. Bisa sesegera apa sih percakapan itu supaya ya kan kalau orang sakit pengennya cepat sembuh atau membaik dulu biar cepat pulang gitu. Akan seintens apa sih percakapan itu paralel dengan pasien yang lagi di rumah sakit? Tentu kita juga melihat kondisi dari pasien ya. Karena rumah sakit dan dokter juga ada SOP-nya sendiri. Dalam arti jika bahwa kondisi pasien merupakan kondisi darurat, maka to their best practice rumah sakit dan dokter tentu harus menjalani apa yang menurut mereka terbaik bagi pasien. Ya. Dalam hal itu tentu diskusi bisa berjalan secara paralel. Namun jika sifat perawatannya ini bisa direncanakan, contohnya misalnya jika ada cedera ketika bermain bola gitu. Nah biasanya cederanya, surgery-nya, operasinya ini bisa direncanakan. Karena kan kecuali patah tulang bersih ya. Tapi kalau misalnya keretakan ataupun cedera ACL itu kan operasinya bisa direncanakan. Nah biasanya pembicaraan itu sudah ada sebelum operasinya dilakukan. Ketika masih dalam tahap perencanaan, ini sebaiknya jalur pengobatan terbaik yang diambil seperti apa. Ini aku spesifik ke contoh yang diambil tuh misalnya cancer gitu kan. Karena kompleks ya, cancer banyak macamnya. Treatment dari dokter juga punya aliran-alirannya sendiri. Ada juga opsi-opsi eksperimental kan sebenarnya. Nah, stance-nya asuransi ngeliat ini gimana sih untuk sesuatu yang eksperimental? Secara umum bisa saya katakan bahwa pengobatan yang sifatnya masih eksperimental itu tidak masuk dalam pertanggungan, Mbak. Dan kami mendefinisikan pengobatan eksperimental sebagai pengobatan yang secara jurnal medis masih dibutuhkan research yang lebih lanjut lagi. Nah, kenapa pengobatan eksperimental ini tidak masuk pertanggungan?
Karena obat eksperimental ini chance of success-nya masih dipertanyakan sebenarnya. Nah, makanya kenapa kita selalu menganjurkan bahwa kepada dokter-dokter ini, you jangan menjalani pengobatan yang sifatnya masih eksperimental. Karena satu dapat berdampak buruk juga bagi pasien alias tidak berhasil. Iya. Dan rasa tidak nyaman, rasa nyeri sakitnya juga bisa jadi bertambah gitu ya. Betul. Oke, dimengerti. Jadi selalu mengikuti jurnal medis terkini. Betul. Gitu ya. Itu tadi Head of Health Sequis, Mas Michael Nathaniel yang lagi kita tanya-tanya ini soal apa manfaat asuransi kesehatan selain memberikan keamanan finansial. Masih banyak nih yang mau kita kulik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Masih barengan Head of Health Sequis, Mas Michael Nathaniel, dan kita lagi ngobrolin asuransi kesehatan yang ternyata bisa bantuin kita juga dapat perawatan yang efektif dan juga efisien. Yuk, kita lanjut. Nah, sekarang kalau ngomongin kendala yang dirasa di lapangan, sebenarnya kan asuransi punya niat jadi partner nih untuk pasien biar dapat perawatan terbaik. Tapi kan tidak serta-merta diterima dengan baik ya. Nah, kayak apa tuh pengalamannya, Mas? Nah, ini yang menurut saya cukup menarik ya. Saya rasa bantuan-bantuan yang kami berikan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang paling sesuai lah ya, yang efektif dan efisien. Saya rasa bagi yang tidak memiliki asuransi pasti akan merasa sangat terbantu. Karena kita membantu mereka kan. Yeah. Nah, tapi yang unik adalah ketika nasabah tersebut sudah memiliki perlindungan asuransi, tiba-tiba mereka menilai bahwa ini perusahaan asuransi kok seperti menghalang-halangi, seperti terlalu melakukan intervensi. Padahal sebenarnya bagi kami perusahaan asuransi, ketika kita berbicara biaya yang terefisien, kita tuh tidak selalu berbicara mengenai berapa sih besaran klaimnya. Kita itu selalu berbicara perawatan apa yang terbaik bagi pasien, itu sebenarnya menurut kami itulah yang paling efisien. Karena kadang pengobatan yang murah, jika ternyata kemudian hari harus diobatkan lagi berkali-kali, itu bisa saja lebih mahal ketimbang kita langsung memberikan pengobatan yang mungkin cukup mahal tapi sekali selesai. Nah, jadi mungkin pesan saya buat teman KBR bahwa apa yang kami lakukan di industri perusahaan asuransi itu sebenarnya untuk kebaikan dari nasabah dan pasien kami juga. Dalam cerita ini semua ada satu peran penting lagi kan, yaitu agent atau agen gitu. Dalam percakapan tadi, keluarga udah mikirin membernya biar cepet pulang dari rumah sakit gitu. Agent ini terlibat gak sih dalam setiap step yang tadi Mas sudah katakan? Agent yang biasanya memiliki hubungan dekat lah ya dengan nasabahnya. Agent yang mungkin sifatnya atau jiwanya memang membantu nasabahnya. Biasanya memang selalu senantiasa membantu nasabahnya dalam proses pengobatan sih. Dan dalam hal ini kadang bahkan agent dimintakan saran oleh nasabah, kalau saya sakit ini sebaiknya saya berobatnya kemana. Nah, jadi memang di sini agent bermain peran yang cukup penting. Tidak hanya bagi nasabah, tapi juga bagi perusahaan asuransi untuk memberikan edukasi sebenarnya. Ya. Ini kan jadi kayak kalau kita lihat agent banyak, tapi mendapatkan yang top notch nih layanannya. Dapatnya gimana nih biar kita nggak salah pilih, Ci?
Saya rasa dari gaya atau cara pendekatan sebelum menjadi nasabah ya, itu pasti bisa sangat terlihat. Maksud saya dalam memberi produk asuransi kesehatan pun sebenarnya secara tipe produk kan ada banyak macam, Mbak. Ada yang dikaitkan dengan unit link, ada juga yang bisa dibeli secara sendiri. Masing-masing memiliki fungsi dan tujuannya tersendiri sih. Nah, di sini kita bisa melihat apakah agent betul-betul mendengarkan profil dari si calon nasabah tersebut. Dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi background keluarga, riwayat kesehatan. Di situ seharusnya agent sifatnya tidak memaksa. Karena keputusan ada di tangan nasabah gitu. Betul. Oke. Dan kemudian kita pun sebenarnya sebaiknya juga mencari perbandingan, Mbak. Gitu. Untuk agent nih ya. Jadi Betul. agent aja butuh perbandingan. Betul, karena dari situ pasti kita bisa menilai agent mana yang sebenarnya benar-benar ingin membantu atau agent yang hanya ingin sekedar menjual. Ya, pakai PDKT juga ini ya, gitu. Terserah boleh dielaborasi atau enggak. Tapi ada nggak sih sistem? Karena kan agent biasanya juga punya simpul-simpul ya, gitu. Atau agensi yang lebih besar menaungi banyak agent. Mereka kayak punya katakanlah 5 star, 4 star gitu untuk kinerja yang mereka lakukan gitu. Ada nggak sih kontrol seperti itu? Kalau kita bicara kontrol tentu dari perusahaan asuransi ada. Mungkin kalau kita bicara spesifik kontrol dari bisnis asuransi kesehatan, kita pun bisa menilai lah ya. Kita bisa menilai dari situ, contoh kalau dari perusahaan asuransi kita menilai kualitas agent itu tidak hanya dari sisi penjualan yang mereka bawa. Tapi kita juga menilai dari kualitas dari bisnis yang mereka bawa. Oke. Nah, ketika kita bicara kualitas, kita bicara apakah mereka menjual itu secara benar atau tidak. Kemudian apakah yang disampaikan itu kepada para nasabah itu sudah sesuai dengan ketentuan produk masing-masing. Oke. Karena bisa saja ada contoh di mana ketika terjadi penolakan klaim misalnya. Karena ternyata memang tidak ditanggung di ketentuan produk. Nah, terkadang nasabah bisa berdalil atau beralasan, oh saya tidak dijelaskan oleh agen. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke soal second opinion. Sebelum kita memutuskan mau ngambil tindakan A atau B gitu. Ini masih ditanggung ya, walaupun kita misalnya berobat atau konsultasi dulu deh, belum berobat ya, belum mengkonsumsi sesuatu, belum ada tindakan dari dokter A, pindah dokter B, pindah dokter C, itu masih oke, semua aman. Sesuai biasanya sih kita mengikuti ketentuan produk masing-masing sih Mbak. Jadi saya tidak dapat mengeneralisir lah ya. Ada yang tidak, ada yang enggak. Ada juga yang menawarkan ini sebenarnya sebagai jasa tambahan. Jadi mungkin hitungannya value added service nih. Oke. Bukan merupakan manfaat utama asuransi. Oke. Ya. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu poin pertanyaan bagi yang tertarik untuk membeli produk asuransi kesehatan. Itu dia. Ya kan? Apakah produk asuransi kesehatannya ada menawarkan jasa seperti ini misalnya. Nah, ini juga selalu menjadi pertanyaan. Kalau perlu nggak sih asuransi? Kayaknya kan kita semua sudah mulai paham ya di kota-kota besar, belilah asuransi ketika usia produktif, masih muda, tidak terdeteksi penyakit bawaan. Tapi ada lagi nggak sih hal-hal yang perlu dicermati nih buat kita yang mau beli asuransi? Hal-hal yang perlu kita cermati ya. Mungkin hal-hal yang kita harus cermati itu adalah satu, kita juga harus bisa menilai track record dari perusahaannya. Kenapa saya bilang seperti ini? Maksud saya adalah janganlah kita membeli suatu produk asuransi kesehatan dari suatu tempat karena dia paling murah. Misalnya. Karena kalau kita bicara paling murah,
5 tahun yang lalu produk yang paling murah mungkin hari ini juga sudah bukan paling murah lagi. Karena harus kita perhatikan bahwa untuk produk asuransi kesehatan itu setiap tahun bisa dikenakan kenaikan premi, Mbak. Iya. Nah, jadi kita perlu secara teliti bertanya kenapa produk ini bisa lebih murah daripada produk lainnya ya. Sebenarnya konsep yang sama pun pasti saya yakin kita gunakan semua dalam membeli barang kan, Mbak. Iya, bandingin dulu. Ada harga, ada kualitas. Iya, cek dulu dan track record gitu. Betul. Apalagi kalau produk asuransi kesehatan itu harus sangat diwaspadai. Takutnya kita membeli 5 tahun yang lalu paling murah, kemudian sakit berat, kanker, serangan jantung, dan alias kita sudah tidak bisa berpindah ke tempat lainnya lagi. Nah, jangan sampai ketika itu sudah terjadi, baru kita sadar, oh ternyata isi polis saya ada klausal-klausal yang mungkin membuat saya tidak nyaman misalnya. Pentingnya membaca sebelum membeli. Tapi bersama dengan ini juga seringkali ada yang pengen pindah agent. Ini memungkinkan gak sih sambil jalan? Kalau berpindah agent di satu perusahaan asuransi bisa. Oke. Itu sangat bisa. Kalaupun berpindah agent dari satu perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi lain pun juga bisa. Cuman yang saya sarankan tadi tetap harus diperhatikan sih, Mbak. Bahwa jangan menggunakan alasan harga sebagai alasan utama untuk berpindah. Itu tadi Head of Health Sequis, Mas Michelle Nathaniel, soal asuransi kesehatan yang ternyata bisa bantu kita ya ngedapetin perawatan yang efektif dan juga efisien. Mudah-mudahan episode ini bisa ngasih POV baru ya soal asuransi. Dan kalau kamu punya saran atau ide topik seputar ekonomi dan literasi finansial, ditungguin banget loh emailnya di podcast@kbr.id. Saya Puri Anindita pamit, sampai sini dulu episode Uang Bicara kali ini. Jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di channel YouTube KBR Media dan juga platform mendengarkan podcast kesayangan kamu lainnya. Bye for now.